Anies pinter jualan kecap. Kecap yang enggak enak sekalipun bisa dia jual dengan sangat meyakinkan sehingga orang-orang jadi percaya. Buktinya udah banyak yang jadi korban. Kalau cuma jualan kecap ecek-ecek, ini masih bisa dimaklumi. Tapi dalam beberapa kesempatan, Anies entah kenapa, sengaja atau enggak sengaja, menjual kecap yang berbahaya bagi negeri ini. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Kalau ditanya soal Anies, apa yang paling spesial dari Anies? Rasanya bocah ingusan pun bisa menjawab. Anies pinter jualan kecap. Kecap yang enggak enak sekalipun bisa dia jual dengan sangat meyakinkan sehingga orang-orang jadi percaya. Buktinya udah banyak yang jadi korban. Kalau cuma jualan kecap ecek-ecek, ini masih bisa dimaklumi. Tapi dalam beberapa kesempatan, Anies entah kenapa, sengaja atau enggak sengaja, menjual kecap yang berbahaya bagi negeri ini. Ini kelihatan dari beberapa statement atau ucapan yang dia ucapkan beberapa waktu lalu. Mari saya rangkum satu persatu. Yang pertama, saya mulai dari IKN. IKN adalah proyek jangka panjang, enggak akan kelar dalam waktu satu presiden. Pasti akan melewati beberapa presiden. Masalahnya, di negara ini, ganti presiden, ganti kebijakan. Kadang bukan karena kepentingan negara, tapi karena ego dan balas dendam politik. Makanya IKN dijadikan undang-undang supaya enggak gampang diutak-atik, apalagi dibuang di tengah jalan, kayak buang sampah. Ketika Anies ditanya apakah akan melanjutkan IKN, dia enggak berani menjawab dengan tegas. Dia enggak berani bilang dia pasti akan lanjutin IKN apapun yang terjadi. Dia cuma bilang dia bakal ikutin aturan perundang-undangan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Omongan Anies seperti ini ya enggak bisa dipercaya. Selama jadi gubernur, udah kelihatan liciknya. Apakah dia lanjutin program Jokowi dan Ahok? Lihat aja normalisasi Ciliwung, mangkrak selama dia menjabat. Menteri PUPR Pak Basuki aja yang terkenal hebat membangun infrastruktur, angkat tangan melihat ulah Anies. Dan jangan lupa, seorang presiden bisa membatalkan undang-undang dengan menerbitkan perpu. Kira-kira dia mau atau enggak? Dan saat ditanya soal itu, dia cuma jawab, pada fase ini laksanakan undang-undangnya aja dulu. Jadi kesimpulannya belum ada kepastian 100%. Apalagi kalau Anies yang ngomong, enggak bisa dipercaya bulat-bulat. Selama ini cuma Nasdem dan Surya Paloh yang pontang-panting bilang Anies pasti bakal lanjutin program Jokowi, termasuk IKN. Anies cuma diam, enggak banyak bicara. Ini makin meragukan, soalnya mereka butuh dukungan suara, makanya bilang bakal lanjutin program Jokowi. Mereka enggak bakal berani bilang menolak program Jokowi, karena bisa nyungsep dan kalah di pemilu. Mereka enggak mau pencapresan Anies terganggu gara-gara jadi antitesis. Makanya lebih masuk akal mendukung IKN ketimbang menolak. Oke, next. Selanjutnya soal pendukung Anies. Saat di Australia, Anies sempat diwawancarai oleh seorang wartawan di sana. Anies ditanya soal cap politik identitas yang udah telanjur melekat. Dia jawab begini, ini bukan tentang siapa yang mendukung Anda, tapi bagaimana Anda mengambil keputusan saat Anda menjabat, dan itulah intinya. Anies bilang, enggak ada utang politik bagi pendukung. Tapi dia enggak bantah saat publik beranggapan bahwa ketika seseorang didukung oleh kelompok konservatif, maka itu cerminan dari tokoh yang diusung. Jadi Anies terang-terangan bilang itu bukan tentang siapa yang mendukungnya. Ini adalah indikasi kuat kalau Anies enggak peduli siapa yang mendukungnya. Anies enggak masalah siapa yang mendukung. Seolah mau bilang, mau kelompok nasionalis kek, atau bahkan kelompok intoleran sekalipun. Seolah dia mau bilang yang penting dia menang. Mau didukung siapa terserah. Mau gimana caranya menang terserah. Anies enggak peduli apakah pendukungnya bikin ulah atau pakai strategi politik memecah belah. Yang penting baginya adalah keputusan apa yang dia ambil saat menjabat nanti. Mau didukung ya setidaknya pilih-pilih lah. Masa semua dukungan dirangkul? Yang terjadi di Pilkada DKI adalah akibat kalau merangkul semua kalangan, termasuk kalangan intoleran dan mabuk agama. Bukankah ini sama saja menghalalkan segala cara untuk menang?
Dengan bilang seperti itu, artinya Anies enggak keberatan kalau di Pilpres 2024 nanti dia didukung oleh kelompok itu lagi. Ini sama saja dia mau berikan jalan untuk politik identitas dan politisasi agama. Ini sama saja kasih panggung bagi kelompok sebelah untuk bikin gaduh jelang tahun politik. Oke, next. Selanjutnya adalah politik identitas. Anies pernah bilang politik identitas enggak bisa dihindari. Setiap calon yang bersaing selalu punya identitas yang melekat pada dirinya. Saya setuju ketika Anies memberikan contoh terkait ini. Misalnya, calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender. Ketika ada dua calon yang berbeda suku, maka pendukung kedua kubu akan berkutat dengan isu perbedaan suku. Dan jika yang bersaing adalah calon dengan latar belakang beda agama, maka isu agama akan jadi dominan. Begitu seterusnya, dan itu akan terus terjadi selama calon yang bersangkutan punya identitas berbeda, entah itu gender, suku, atau agama. Benar sih yang dia bilang itu, tapi ada tapinya. Identitas masing-masing calon adalah takdir yang enggak bisa dihapus. Laki-laki, perempuan, suku apa, agama apa, dan lain-lain. Yang berbahaya adalah ketika ada kelompok yang memanfaatkan itu dengan sengaja untuk kepentingan politiknya, dengan cara menghajar lawan politik dengan cara licik dan munafik. Itu yang dilakukan pendukung Anies saat pilkada melawan Ahok. Anies tahu persis kalau itu bikin konflik dan memecah belah masyarakat. Tapi dia memilih diam karena dapat untung dari situ. Lawan politiknya berdarah-darah dan Anies seolah diam saja. Inilah akibatnya kalau bilang politik identitas enggak bisa dihindari. Hasilnya hancur berantakan. Ahok beda agama, jadi wajar kalau isu agama dipakai untuk jatuhin dia. Begitukah yang Anies maksud? Kesimpulannya, coba renungkan. Mau nggak pertaruhkan negara ini dengan memilih calon yang mau memanfaatkan politik identitas hanya demi kekuasaan? Yang rela jualan janji ngibul demi berkuasa? Sudah kebayang gimana nasib Indonesia ke depan jika dipimpin oleh mereka yang suka menunjukkan kekuatan identitasnya, lalu maklumi politik identitas dan enggak masalah mau didukung kelompok licik sekalipun. Next, selanjutnya ini mengenai pidato kebangsaan Anies di depan ribuan relawan dan partai koalisinya di Surabaya beberapa hari lalu. Intinya begini, Anies bilang pemilu bukan tentang meneruskan pemerintahan sebelumnya, tapi untuk menengok lagi tujuan awal didirikannya sebuah negara. Pemilu adalah kesempatan melihat kembali titik awal perjalanan sebagai negara. Dia bilang jika bangsa Indonesia terus berbicara tentang meneruskan pemerintahan sebelumnya, sama aja negara kesatuan tersebut terhenti tiap 5 tahun. Yang namanya pemilu sudah pasti akan ada estafet kepemimpinan. Kalau enggak meneruskan, lantas mau gimana? Pancasila mau diganti gitu? Atau UUD 1945 diganti dengan konsep dasar yang lain? Atau menghentikan program yang udah jalan hanya karena gengsi nerusin kerjaan orang lain? Ini adalah tanda yang jelas. Mungkin Anies mau memberikan sinyal dia mau memulai dengan cara yang beda. Mirip dengan apa yang dia lakukan saat jadi gubernur DKI pada 2017 sampai 2022. Banyak progres terhambat. Yang setengah jalan dihentikan atau ditunda entah sampai kapan. Jika semua ucapan tadi digabung jadi satu, dan jika 100% terjadi, maka negara ini kayak berada di tepi jurang. Ini adalah gambaran apa yang akan terjadi jika Anies berkuasa. Kalau kalian merasa Jakarta sudah cukup berantakan, coba bayangkan satu negara berantakan. Bagi yang waras, pasti udah tahu mau milih siapa di Pilpres nanti. Oke? Sekian opini dari saya, jangan lupa subscribe channel ini supaya makin berkembang dan sekalian tuliskan komentar Anda. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.